warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Ajeng Aquinia selaku dosen pengampu mata kuliah Etika Bisnis. Selamat pagi teman-teman semua. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai profesionalisme dan kode etik profesi. Berikut adalah daftar nama dari anggota kelompok kami. Pada materi kali ini, subbab yang akan dibahas yang pertama, profesi dan profesionalisme, yang kedua kode etik profesi, yang ketiga integritas profesional, yang keempat objektivitas dan independensi, dan yang kelima asosiasi profesi. Untuk subbab pertama akan dijelaskan oleh Luki Cynthia. Saya Luki Cynthia Rahyuning Tias akan menjelaskan materi tentang profesi dan profesionalisme. Profesi merupakan kelompok layanan pekerjaan yang khusus melaksanakan kegiatan yang memerlukan keterampilan dan keahlian yang tinggi guna untuk memenuhi kebutuhan yang rumit dari manusia yang hanya dapat dicapai melalui penguasaan pengetahuan yang berhubungan dengan sifat manusia serta diikat dengan suatu disiplin yang dikembangkan oleh pelaku profesi tersebut. Selanjutnya ada 6 syarat seseorang menjadi profesional dalam pekerjaannya. 1. Telah melaksanakan pelatihan ekstensif sebelum memasuki profesi. Artinya, profesi juga memerlukan tingkat kecakapan yang tertentu agar kualitas pekerjaan yang dijalankan tetap terjaga. 2. Terampil dan terlatih. Terampil dan terlatih ini berguna dalam memberi jasa yang penting pada masyarakat umum daripada untuk kepentingan diri sendiri. 3. Memiliki komponen intelektual signifikan, artinya profesional yang bergerak dalam memberikan nasihat dan bantuan mengangkat bidang keahliannya. 4. Bersertifikat atau berlisensi. Artinya, persyaratan ini lazim pada banyak profesi seperti dokter yang diwajibkan memiliki sertifikat praktik sebelum diizinkan. 5. Terkait atau tergantung dalam sebuah organisasi. Artinya, profesi berperan penting dalam memajukan profesi dan meningkatkan kesejahteraan anggotanya. 6. Bertindak otonom. Artinya profesional harus bertindak otonom dalam menyediakan jasanya kepada berbagai profesi. Seseorang harus memiliki sertifikat yang sah sebelum mulai bekerja. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Eliana Agatha. Terima kasih. Saya, Eliana Agatha, akan melanjutkan presentasi mengenai kode etik profesi. Kode etik atau dalam bahasa Inggris disebut dengan Code of Conduct merupakan sistem norma, nilai, dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan hal-hal yang benar dan baik serta hal-hal yang tidak benar dan tidak baik bagi profesional. Dengan adanya kode etik profesi ini dapat melindungi perbuatan-perbuatan yang tidak profesional. Sedangkan untuk memahami kode etik diperlukan proses sosialisasi kepada setiap orang yang berkepentingan melalui sebuah sistem komunikasi etika. Komunikasi etika sendiri yaitu media atau metode tertentu untuk menyosialisasikan kode etik serta perubahannya, termasuk berbagai isu etika dan cara-cara mengatasinya. Kode etik memiliki fungsi sebagai penyeimbang dari sisi negatif yang dapat muncul dalam pelaksanaan sebuah profesi tertentu, sehingga kode etik ini mampu menunjukkan arahan moral bagi pelaksanaan profesi serta menjamin moral profesi tersebut. Sedangkan tujuan dari kode etik yaitu untuk mengingatkan kaum profesional agar selalu berupaya untuk memberikan layanan sebaik-baiknya kepada para pemakai atau kliennya. Selanjutnya, kode etik mengarahkan para kaum profesi untuk memiliki karakter dasar profesional sebagai berikut. Yang pertama, bertanggung jawab. Karakter ini harus dimiliki oleh setiap orang, karena dalam pelaksanaannya, kaum profesional harus bertanggung jawab penuh atas hasil-hasil pekerjaannya, terutama dalam menghasilkan karya di atas rata-rata dan kualitas terbaik. Yang kedua, bersikap adil.
Hal ini dimaksud untuk tidak merugikan hak dan kepentingan pihak tertentu, terutama pelanggan atau konsumen yang berhubungan langsung dengan profesi yang dijalankannya. Yang ketiga, bersikap objektif dan independen. Objektif di sini bermakna sesuai tujuan, sesuai sasaran, tidak berat sebelah, dan selalu didasarkan oleh fakta atau bukti yang mendukung. Sedangkan independen yaitu tidak memihak serta tidak di bawah pengaruh pihak tertentu dalam mengambil keputusan dan tindakan. Yang keempat, berintegritas moral. Ketika seseorang memiliki integritas pribadi atau moral yang tinggi, maka orang tersebut dapat dinyatakan sebagai profesional, karena kaum profesional memiliki komitmen pribadi untuk menjaga keluhuran profesinya, nama baiknya, dan kepentingan orang lain maupun masyarakat luas. Yang kelima, kompeten. Seseorang dapat dikatakan kompeten jika ia mampu bekerja dengan hasil yang berkualitas baik. Sekian presentasi dari saya. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nia Angelina. Saya Nia Angelina akan menjelaskan tentang integritas profesional. Integritas dalam menjalankan bisnis sangat diperlukan untuk menjamin bisnis dilaksanakan dengan baik dan bermoral. Dengan integritas, seorang profesional harus menuntut diri sendiri untuk mempertahankan nama baik, citra dan martabat profesinya. Karena dengan adanya integritas dapat menjamin kejujuran antara produsen dengan konsumen sehingga terjalin hubungan baik dan saling menguntungkan. Berikut adalah ciri-ciri seorang profesional disebut berintegritas. Yang pertama, utuh dan tidak terbagi. Artinya, seorang profesional memerlukan kesatuan dan keseimbangan antara pengetahuan, keterampilan, dan perilaku etis. Utuh juga bermakna adanya keseimbangan antara kecerdasan fisik, kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual. Yang kedua, menyatu, artinya menyiratkan bahwa seorang profesional secara serius dan penuh waktu menekuni profesinya, sekaligus juga menyenangi pekerjaannya. Yang ketiga, kokoh dan konsisten, artinya menyiratkan pribadi yang berprinsip, percaya diri, tidak mudah goyah, dan tidak mudah terpengaruh orang lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Habibah Asaria. Saya Habibah Asaria akan menjelaskan materi mengenai objektivitas dan independensi. Seorang profesional dalam memberikan layanan kepada orang lain harus memiliki sikap objektif dan independensi. Profesional dikatakan objektif jika tindakan yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan sasaran, serta dilakukan berdasarkan pada fakta atau bukti pendukung. Sedangkan independensi mencakup pada seorang profesional yang tidak memihak dan tidak di bawah pengaruh atau tekanan pihak tertentu dalam mengambil keputusan serta tindakannya. Independensi kaum profesional dapat dilihat dari dua sisi. Sisi yang pertama yaitu independence in fact, artinya seseorang yang secara mental dinilai independennya. Sisi kedua yaitu independence in appearance, artinya seseorang yang diragukan independensinya meskipun orang tersebut tetap independen. Sebagai contoh, untuk profesi auditor yang telah diatur dalam pasal 1 ayat 2 Kode Etik Profesi Akuntan Indonesia, setiap anggota harus mempertahankan integritas dan objektivitasnya. Seseorang yang mempertahankan integritas akan bertindak jujur, tegas, tanpa pretensi dalam menjalankan tugasnya. Sedangkan seseorang yang mempertahankan objektivitas akan bertindak adil tanpa pengaruh oleh pihak tertentu atau kepentingan pribadinya. Dengan adanya kode etik ini menjadikan masyarakat mampu menilai sejauh mana para auditor yang telah bekerja menjalankan aturan-aturan etika profesinya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Anissa Gandasari.
Saya akan melanjutkan presentasi mengenai asosiasi profesi. Asosiasi profesi berhak menerapkan standar pelatihan dan etika pada profesionalnya, guna melindungi kepentingan masyarakat luas. Dengan menetapkan suatu sertifikasi profesional sebagai pertanda bahwa seseorang telah memiliki kualifikasi tinggi pada bidang tertentu sehingga dapat menyediakan jasanya bagi masyarakat luas. Sertifikasi ini harus diperbarui secara berkala pada kurun waktu tertentu yang dilakukan melalui pelaksanaan pendidikan berkelanjutan. Jadi, asosiasi profesi itu profesional yang berkecimpung dalam bidang pekerjaan tertentu, pada umumnya memiliki badan atau institusi tertentu yang diorganisasi oleh para anggotanya untuk meningkatkan status serta kualitas hasil pekerjaan anggotanya. Badan atau institusi ini sering pula disebut sebagai organisasi profesional bersifat nirlaba atau non-profit yang bertujuan melindungi kepentingan publik maupun profesional pada bidang tersebut. Salah satu contoh organisasi profesional yang terdapat di Indonesia itu adalah Persatuan Insinyur Indonesia atau PII. PII yang didirikan pada tahun 1962 ini telah beranggotakan 19.337 insinyur dengan 8.298 anggota. Telah memiliki sertifikat insinyur profesional atau IP guna bersaing dengan insinyur lain di era APEC. Sekian presentasi saya. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi. Terima kasih. Wassalamualaikum.